Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih berikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di Majelis Taklim. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustadz kita telah hadir. Pak Ustadz mendirikan siapa? Alhamdulillah. Pada siang hari ini akan membawakan tema tentang menuju kebangkitan umat. Mudah-mudahan kita bisa menyimak kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Sebelumnya kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustadz, kamu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'd, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul Qaramun, ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah taklim duhur Indosat dan Mogot yang semua semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah menjadikan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita menjadi satu nilai manfaat. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat dan kemudian kita mampu mensyukuri menjadi sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya di sisi Allah lah Subhanahu wa taala segala kebaikan itu bermuara. Karena pada dasarnya manusia adalah merupakan hamba-hamba yang telah diciptakan olehnya, yang kemudian bisa menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan yang demikian itulah hakikat dari sebuah kesyukuran. Maka mudah-mudahan di siang hari ini, walaupun pilihan bagi kita, ketika siang hari seperti ini, kondisinya sejuk, apalagi habis makan siang, yang puasa makannya tadi sahur, ya. Kira-kira enaknya ngapain jam segini? Jadi enaknya sekarang ngaji atau tidur? Enggak, kalau memang kita perlu tidur, kita tidur sebentar ya. Karena apa? Ada beberapa perusahaan di dalam rangka menghasilkan sebuah produktivitas bagi para karyawannya menyediakan waktu untuk istirahat. Dan kita memang ada satu bagian sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, tidur di waktu siang itu beberapa saat. Ada yang mengatakan adalah sebelum waktu zuhur, tapi ada juga yang mengatakan beberapa saat setelah waktu zuhur. Dan tinggal kita memilih, kira-kira milihnya yang sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ya, kalau sebelum kan udah lewat ya. Pilihannya cuma ada sesudah zuhur ya. Nah, cuma kita berharap bahwa ketika kita berada di tempat ini bukan juga sambil ngaji sambil juga. Karena kalau kemudian sambil ngaji sambil tidur, kira-kira yang masuk itu yang mana? Yang ngajinya atau mimpi-mimpinya? Walaupun dalam ilmu psikologi kabarnya, kalau kita ingin memasukkan sebuah pendapat, sebuah wacana, itu bisa dilakukan di masa frekuensi alfa. Gelombang otak kita berada dalam frekuensi alfa. Dan frekuensi alfa itu didapati di dalam
konteks kita enjoy, kita relax, termasuk bahkan di dalam kondisi sedang akan mau tidur ya. Ya, saya nggak tahu nanti mudah-mudahan materinya bisa membuat semakin akan dekat dengan tidur ya. Semoga begitu bangun langsung punya semangat untuk membangkitkan umat ya. Jadi mendingan mimpinya membangkitkan umat atau dia nggak tidur tapi nggak pernah ngemimpiin bangkitnya umat. Tapi insya Allah hari ini kita nggak tidur ya. Karena agendanya bukan tidur siang. Kalau memang tidur siang berarti nggak perlu ada kajian siang ya kan. Jadi oleh karena itu ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah bagian mujahadah kita. Kenapa? Karena ketika sebagian yang lain bahkan walaupun hanya berjarak beberapa langkah saja, ternyata yang datang ke ruangan ini sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kenapa bisa jumlahnya lebih sedikit daripada yang kemudian enggan melangkahkan langkahnya? Karena ternyata salah satu modalitas kita, mentalitas kita yang paling kuat untuk melakukan sebuah kebaikan adalah bukan hanya saja karena ada faktor kesempatan, tapi juga ada niat untuk melakukan. Karena insya Allah perbuatan baik itu bisa terrealisasi sekiranya insya Allah diantaranya memiliki niat dan ada kesempatan. Kita ngaji sendirian itu baik, tapi begitu kita berjamaah insya Allah itu akan menjadi satu hal yang lebih baik. Terlebih di dalam rangka memahami apa-apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya niat pengen ngaji berjamaah sama teman-teman kita, tapi posisi kita kalah sama ada teman yang ngajakin karaokean siang-siang. Kira-kira di sebelah kita kadang-kadang ada nggak yang model begitu? Insya Allah di sini kelihatan wajahnya jauh daripada wajah-wajah muka karaoke ya. Ya, jadi ini insya Allah dari depan ini muka-muka ahli surga ini kelihatannya. Yang tadi malam kelihatannya qiyamul lail berapa puluh rakaat, salat duhanya berapa puluh rakaat, ikhwan sekalian. Ya kelihatannya karena apa? Ya sudah mulai ada yang tertunduk khusyuk. Ya, kalau sudah semakin tunduk, jangan sampai sujud ya. Begitu sujud keluar suara misteri ya. Nah, mudah-mudahan ya walaupun itu bagian dari zikir, tapi mudah-mudahan ketika kita melakukan zikir yang seperti ini menjadi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan inilah yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Dan jikalau kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat itu bagi kalian. Semoga ketika kita hadir di tempat ini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, Allah tambahkan kesehatan kita, amin. Allah tambahkan rezeki kita, amin. Bahkan kalau bisa naik berapa kali lipat? Amin. Apanya yang amin? Belum disebutin hajatnya udah amin-amin aja ini. Ini antara dua ya kan? Amin emang mengaminkan hajatnya atau amin bilang Ustadz udah jangan lama-lama ya. Jadi ikhlas sekalian, termasuk juga yang insya Allah yang belum punya jodoh, semoga Allah berikan jodohnya yang terbaik ya. Nah, kalau giliran amin ini pasti yang jomblo ya kan? Kalau yang nggak jomblo lagi agak bingung mau ngaminin nanti dibilangin mau nambah kan begitu. Ya, jadi ikhwan sekalian dirahmati Allah, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu baik. Kalau hari ini kita belum mendapatkan kebaikan dari nikmat Allah, boleh jadi kita memang belum tahu apa manfaat dan rahasia yang Allah akan berikan kepada kita. Sehingga kita tetap perlu memiliki husnuzon kepada Allah terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam satu hadis qudsi dikatakan, ana inda abdi zannibi. Aku ini sesuai dengan prasangka dari hambaku. Jadi ketika kita berprasangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh dari kita, maka Allah akan lebih jauh dari apa yang kita persangkakan. Kalau kita mempersangkakan Allah itu dekat, maka Allah itu akan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Di mana kita merasakan keberadaan Allah, di mana kita bisa merasakan kebersamaan Allah, adalah ketika kita berada di dalam frekuensi keimanan yang terus bertambah, frekuensi ketaatan yang terus menanjak, frekuensi ketaatan yang setiap hari insya Allah menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Inilah momen-momen di mana kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi kita dengan segala kebaikan dan limpahan karunia kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan amat yang paling kita rindukan, kita bukan hanya saja mendapatkan karunia Allah, tapi juga mendapatkan ridhonya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Di dalam setiap kajian-kajian seperti ini, salah satu urgensi kita untuk hadir adalah mengasah ketakwaan kita. Karena ketika kita memiliki ketakwaan, inilah yang akan menjadikan kita dilihat oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, bahkan diberikan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa melihatnya? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Sehingga kalau kita katakan hari ini ketika duduk ada yang menjadi seorang agent, ada yang menjadi seorang team leader, ada yang menjadi seorang staff, ada yang menjadi seorang supervisor, ada yang menjadi manajer, maka di hadapan Allah ini semua tidak akan menjadi manfaat ketika mereka tidak memiliki apa yang kita sebut dengan takwa. Karena ketika kita memiliki ketakwaan, bahkan ketika seseorang itu punya ketakwaan, atribut-atribut dunia akan menjadi kecil di hadapan Allah, bahkan di hadapan para makhluk. Karena betapa banyak mereka hamba-hamba Allah yang mengasah senantiasa ketakwaannya di hadapan Allah, sehingga Allah memuliakan mereka di hadapan para makhluk-makhluknya. Dan di sisi inilah apa keuntungan kita kalau kita bertakwa. Di antaranya dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, insya Allah kita akan mendapati bagaimana keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana bunyinya? Insya Allah kelihatannya sudah mulai ada perkembangan, tidak lagi bawa Al-Quran di dalam pengajiannya. Jadi ini jamaahnya sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Tidak perlu dibuka Al-Quran walaupun di depan banyak, ya, karena sudah hafal di luar kepala, ya. Di luar kepala sampai nggak ada yang nyangkut di dalamnya. Nah, ini bahaya. Apa yang ada di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan yang dihadapi olehnya. Dan bukan hanya itu, bahkan Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Insya Allah, inilah korelasi dengan apa yang tadi kita sampaikan di awal. Kalau kita semakin mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, hidup kita itu akan menjadi indah. Ada masalah, gaji agak terlambat turun, kira-kira kita perlu galau apa enggak? Ya. Nah ini kelihatan memang kurang bertakwa dari depan ini. Karena kalau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti dikasih rezeki dari pintu yang enggak diduga-duga. Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia pulang enggak bawa apa-apa, bilang sama istrinya, Fatimahuz Zahra, "Wahai istriku, bagaimana kabarnya?" "Alhamdulillah bang, sehat." "Abang mau gimana nih?" "Ya, kalau abang sih sehat, kantong abang aja yang kagak sehat." Kalau model kita, istri, ini yang di sini ada yang udah jadi istri, ya, pulang suami nggak bawa apa-apa, kira-kira bawaannya senyum apa manyun? Senyum apa manyun? Alhamdulillah, dari wajahnya senyumnya kelihatan ikhlas ini. Karena begitu kita katakan bagaimana seorang Fatimahuz Zahra mengatakan, "Bang, nggak apa-apa, yang penting abang sehat." Ya. Cuman kan namanya suami yang punya perasaan, mikir, betul kagak? Ya emang suami yang model di mari, ya kan? Ya pulang nggak bawa uang, udah gitu, istrinya bilang, "Bang, nggak apa-apa," dalam hati, yes, jangan nanya, ya kan? Ada yang model begitu ada? Oh enggak, ini kelihatan suami-suami yang pengertian juga rupanya, ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Ali bin Abi Thalib lari ke masjid, bahasanya jalan ke masjid. Ya, jadi kalau para salafun saleh, sahabat radhiyallahu ajmain, ada masalah, galau, larinya ke masjid. Ya. Kalau kita hari ini galau, larinya kemana? Karaoke. Ya. Kalau yang laki-laki biasa pemancingan. Ya. Tapi insya Allah sini nggak ada yang hobi mancing kelihatannya.
geser sama miara burung sekarang. Ya Allah. Sekarang batu juga ya. Nggak apa-apa ini batunya batu apa tahu ya. Ya, yang penting nggak ada kesan mistis ya kan. Kadang-kadang ya Allah ya Karim, macam-macam ya. Ini Kang Soleh nggak pakai batu nih. Kelihatan wajahnya dulu pengoleksi ya kan. Ya, jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jalan mengarah ke masjid, ternyata ditemui oleh seorang kakek-kakek. Wahai Ali, bukankah engkau putra dari Abi Thalib? Naam. Maka sungguh orang tuamu dulu, ya, orang tuamu dulu pernah menyamak kulit binatang yang kami sembelih. Terus ongkosnya belum kami kasih. Terus karena sekarang ayahmu sudah wafat, maka tolong terimalah biaya menyamak itu untuk kemudian engkau gunakan sebagai ahli warisnya. Alhamdulillah. Tuh. Maka kebayang dah, wah mau nih pergi ke pasar, beliin mungkin makanan, ya kan, pakaian gitu. Tapi begitu baru nyampe depan pasar, ada pengemis. Wahai hamba-hamba Allah, siapakah yang berkenan membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Pertanyaannya, ini Ali jadi belanja apa jadi sedekah? Jadi sedekah, dikasih semuanya 10 dirham. Begitu pulang cerita sama istrinya, Neng, abang tadi alhamdulillah dapat rezeki 10 dirham. Terus bang, ya begitu abang baru mau beliin makanan, ada yang minta-minta, ada orang fakir di depan itu. Terus ya abang kasih dah semuanya. Alhamdulillah. Ya, kalau sekarang ada nggak model begitu ini? Ya, udah susah terus dapat dikasih, kagak ada, pulang tangan kosong, bilang alhamdulillah, ada apa kagak? Ya, jadi insya Allah apa yang berah yang kita ingin ambil? Orang yang bertakwa itu hidupnya nggak galau. Karena kadang-kadang banyak rezeki itu belum tentu membuat kita hidup bahagia. Ada seseorang yang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai Syekh, saya sehari itu punya upah 5 dirham sehari. Tapi kok kenapa ya kalau bawa pulang ke rumah ini harta gak membuat saya bahagia. Suasana rumah tangga saya menjadi masih jauh dari kata bahagia. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kurangin, minta sama majikan ente 1 dirham biar dikurangin. Hah? Kok dikurangin? Tapi karena yang nyampein ini ulama, ya kan? Yang ikutin. Keesokan harinya begitu dia datang lagi ke Imam Asy-Syafi'i. Wahai Syekh, saya sudah melakukan, saya sudah minta dipotong 1 dirham kepada majikan saya terhadap apa yang saya terima dalam 1 hari. Tapi saya masih belum bahagia. Sakitnya di sini. Ya, itu kan ya itu pengembangan aja ya. Pengembangan aja keles ya kan. Jadi kata Imam Syafi'i dijawab, kalau begitu minta lagi kurangin 1 dirham. Makin bingung ini orang. Tapi dia datang. Dan ternyata setelah beberapa hari dia datang kepada Imam Asy-Syafi'i. Wahai Syekh, kenapa ya? Justru setelah Anda memberikan pendapat ataupun arahan kepada saya, ketika saya pulang bawa 3 dirham, ternyata saya mendapatkan kebahagiaan. Ternyata rumah tangga saya rukun, pekerjaan saya memberikan kenyamanan, dan seterusnya. Apa Syekh rahasianya? Maka kemudian kata Imam Syafi'i, terkadang Allah memberikan rezeki kepada manusia itu bercampur segala halnya di dalamnya. Bukan hanya saja ada harta-harta yang halal, tapi juga ada yang tidak halal. Maka disinilah fungsi keimanan dan ketakwaan, kemudian menyisihkan yang tidak halal, boleh jadi itulah yang menghadirkan kepada keberkahan. Nah, jadi kalau dilihat dari hari ini, teman-teman kelihatannya dengan gaji yang diterima bahagia atau galau? Enggak, kalau bilang galau nanti kurangin masuk rekening Ustadz ya. Ya, apalagi alhamdulillah hari ini kondisi perusahaan kita alhamdulillah berkembang pesat ya kan. Saking pesatnya subhanallah, armada transportasi untuk jemput Ustadz berkurang dari 10 jadi 2 ya kan. Untung aja Ustadz yang ini min haitsu la yahtasib ya kan. Yakin sama rezeki Allah.
Ya kata panitia, Ustadz udah naik taksi aja. Saya bilang kalau naik taksi dari Ciputat kemari minimal 150 sama tol, bolak-balik 300. Daripada ngasih ke ustadznya, daripada ngasih ke supir taksi, mendingan ngasih ke ustadznya. Alhamdulillah nyampe ya kan. Udah ada yang bening, ada yang butek. Nah, ini pengertian ini ya. Ya, tinggal nggak ada musuhnya ya kan. Namanya ustadz jalan dari jam 10. Kalau dikasih air doang kembung ya. Gimana awas sekali yang dirahmati Allah. Tapi karena kita datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin Allah pasti ngasih jalan keluar. Allah pasti ngasih jalan keluar. Cuma kita tinggal kurang yakin aja. Belum sampai kepada keyakinan sebagaimana Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim, Masya Allah, pengen punya anak. Begitu udah punya anak, ditinggalin di padang pasir. Kalau akhwatnya nih kira-kira jadi Bunda Hajar, siap apa kagak model suami kayak begitu? Siap apa kagak? Ya, kelihatannya banyak yang belum siap ya. Ya nggak apa-apa, karena memang belum menjadi seorang istri ya. Di sini insya Allah bapak-bapaknya siap nggak ninggalin istri? Udah pengen punya anak. Begitu punya anak ditinggalin, tega apa enggak? Dari wajahnya sih kagak tega ini kan. Kelihatan bahkan tidurnya aja masih sama anaknya, biar kata udah SMP ya kan. Kenapa? Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Ketika Bunda Hajar nanya, wahai suamiku, apakah yang memerintahkan ini adalah dirimu? Kenapa engkau tinggalkan aku di padang pasir seperti ini? Diam aja Nabi Ibrahim. 2 kali nanya lagi Bunda Hajar, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Mas diam aja. Tapi begitu kali ketiga, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Barulah kemudian Ibrahim menjawab, na'am. Iya. Maka kalau Allah yang sudah memerintahkan, kami yakin tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Bunda Hajar yang luar biasa. Ditinggalin ame bayi, cuman modalnya air doang, ame makanan sekedarnya. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin? Seorang Ibrahim juga tidak begitu saja. Beliau mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan ahli keluargaku di tanah padang pasir yang tandus bersebelahan dengan rumah yang engkau muliakan. Maksudnya adalah Baitullah, Ka'bah. Dan setelah itu kemudian Ibrahim minta kepada Allah, Rabb, jadikanlah mereka, Rabbi ja'alni muqimas salah. Jadikanlah mereka ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Jadi Ibrahim ninggalin anak dan istrinya, minta sama Allah, bukan minta rezeki dulu, tapi minta kepada Allah biar istri sama anaknya jadi hamba Allah yang taat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilahim. Ya Allah, jadikan juga bagaimana kemudian orang-orang memandang kepada mereka dengan kebaikan akhlaknya. Jadi setelah akidah, ibadah, akhlak, barulah yang terakhir Nabi Ibrahim minta, ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka buah-buahan yang menjadikan mereka itu menjadi bagian hamba-Mu yang bersyukur. Subhan. Kita kalau ninggalin istri nih Pak, misalkan ada tugas keluar negeri,
Yang didoain apa biasanya? Ya kadang-kadang kan bilang, Mama mau minta dibeliin apa sama papa ya? Kan biasanya itu ya. Jarang di antara kita itu doa model doa Nabi Ibrahim. Maka kalau kita lihat subhanallah, ini doa diijabah apa enggak? Diijabah apa enggak? Diijabah. Maka kalau kita lihat bagaimana mereka itu menjadi keluarga yang soleh, yang senantiasa menegakkan sholat. Kemudian akhlaknya baik. Ya. Bahkan kalau kita lihat pelajaran dari haji itu adalah menapaktilasi bagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam. Insya Allah nanti kalau sekiranya kita bertemu di bulan depan, kita akan bahas satu buku yang menarik, itu judulnya The Wisdom of Hajj. Bagaimana mencari filosofi nilai kehidupan di dalam aktivitas ibadah haji. Contohnya, kalau kita melaksanakan ibadah haji, itu ada yang namanya kita sebut dengan tawaf. Ya. Tawaf. Ya, tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Ya, cuma kalau sekarang kadang-kadang mengalami perluasan. Kadang-kadang bukan keliling Ka'bah aja, keliling mall juga tawaf. Ya. Tawaf itu artinya apa? Bahwa di antara nilai kehidupannya, bahwa seseorang itu harus terus bergerak. Seseorang yang tidak bergerak akan cenderung mengalami kebekuan. Dan orang yang mengalami kebekuan bukan tidak mungkin jadi sarang penyakit. Ahlan wa sahlan, Ustaz Akbar ini. Ya. Kelihatannya kalau yang paling belakang datang biasa kiai. Ya kan? Karena jaraknya jauh. Ya kan? Nyebrang berapa gedung ini. Alhamdulillah. Jadi pelajarannya hidup itu harus terus bergerak. Yang kedua harus punya fokus. Fokusnya apa? Yaitu ketika orang tawaf itu adalah Ka'bah. Maka kita bergerak, kalau nggak punya fokus, maka akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan inilah yang kita sebut kembali kepada titik nol. Dan titik nol kehidupan kita adalah kita nothing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dari situ lahirlah sebuah filosofi yang salah satunya dipopulerkan oleh guru kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena ketika seseorang sudah menjadikan orientasinya hidupnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, dan insya Allah keberkahan. Bahkan termasuk ke dalam kondisi kita hari ini, sebagai bagian umat Islam, ketika kita tidak bergerak, ketika kita tidak memiliki fokus, dan kita tidak kembali kepada titik nol, wajar kalau hari ini walaupun umat Islam jumlahnya 2,1 miliar, tapi ternyata kita belum memberikan sebuah efek kepemimpinan terhadap kondisi umat manusia abad seperti sekarang. Karena kalau kita lihat, kebanyakan kita hari ini yang menjadi seorang muslim itu ada dalam istilah, dalam ilmu ekonomi ada namanya hukum Pareto, betul ya? Di sini ada yang kuliahnya jurusan ekonomi. Ya. Kelihatan ini sudah S2, S3 ya kan? Jadi hukum Pareto itu ada yang namanya hukum 20-80. Di mana mereka yang berada di kelompok 20 menguasai daripada kebutuhan mereka yang berada di kelompok 80. Dan jumlah yang ada di kelompok 20 ini lebih sedikit dibandingkan yang ada di 80. Artinya walaupun hari ini kita katakan umat Islam itu besar, kira-kira kita masuknya di kelompok 20 atau 80? Masuk yang 20 atau yang 80? Alhamdulillah kalau nyadar. Sekarang kebanyakan yang punya perusahaan muslim apa bukan muslim? Jakarta aja deh, Jakarta. Jakarta banyakan muslim apa bukan muslim? Banyakan muslim apa non muslim? Nah ini bukan orang Jakarta apa ini? Kira-kira banyakan muslim apa non muslim? Muslim. Yang jadi pimpinannya muslim apa non muslim? Yang jadi pimpinannya Kang sekarang siapa? Ya nggak usah sebut nama kalian ya kan?
Muslim apa non-muslim? Kenapa? Ini yang kita sebut, kenapa umat Islam yang banyak tapi tidak memberikan pengaruh terhadap manusia di luar umat Islam itu sendiri. Jangankan menjadi kepemimpinan terhadap umat di luar Islam, menjadi kepemimpinan umat di dalam Islam saja kelihatannya mudah atau sulit. Mudah atau sulit. Dan disinilah kita berharap bahwa kita perlu mengembalikan bagaimana sih kondisi di zaman Rasulullah dalam waktu kurun 23 tahun bisa menjadi sebuah umat yang dikategorikan di dalam Al-Quran itu khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di antara kelompok manusia. Nabi 23 tahun, subhanallah, atas izin Allah bersama kaum muslimin bisa mencapai sebuah puncak peradaban. Sehingga di dalam hadis umuril ummatil Islam, umurnya umat Islam, itu Nabi SAW menyebutkan ada 5 fase. Yang pertama adalah fase kenabian, yaitu di mana beliau sendiri yang kemudian langsung memandu dan memimpin umat. Kemudian ada fase khilafatun nukhbawiyah, khilafah nukhbawiyah, atau kita sebut dengan khilafatul rasyidin. Dan di sini juga masih berkembang umat Islam. Tapi begitu masuk fase yang ketiga, mulkan adan, raja yang menggigit, mulkan dalalan, yaitu raja yang zalim. Maka ini kita berada di antara fase yang keempat. Karena insya Allah kita pun akan, sebelum masa yaumul mahsyar itu terjadi, di mana yaumul qiyamah itu akan terjadi, maka akan ada satu fase lagi, yaitu khilafah ala minhaj nukhbawiyah. Akan kembali kepada khilafah yang didasari dengan pedoman dan petunjuk dari kenabian. Dan cirinya ini siapa? Nanti akan ditenggarai dengan adanya Imam Mahdi, yang kemudian dibaiat oleh umat Islam, kemudian bersama Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum di belakang beliau, dan kemudian mengalahkan Dajjal. Jadi bukan Ibrahim siapa? Al-Baghdadi. Ya, kalau Ibrahim Al-Baghdadi khilafah, wallahu a'lam. Ya, kita nggak perlu lanjutkan karena masya Allah beberapa minggu itu hampir di televisi luar negeri itu ceritanya tentang ISIS. Padahal Islamic State in Irak dan Syria, Tapi begitu masuk ke Indonesia macam-macam, muncul di YouTube, kemudian akhirnya bahkan pemerintah daerah itu jadi fobi. Kita hari ini perlu pengimbangan. Kita yakin akan ada fase khilafah, tapi ada bagian proses. Kalau hari ini yang dilakukan oleh Al-Baghdadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi minhaj nukhbawiyah. Enggak pernah umat Islam itu nyembelih leher saudaranya sendiri. Dan di sisi yang lain juga tidak akan bersatu padu dengan musuh yang mencederai umat Islam. Maka hari ini kita kadang-kadang karena kurang-kurangnya ilmu, akhirnya setiap kalau ngelihat umat Islam jenggotnya panjang dikit, celananya cungkrang, jidatnya hitam, ini kayak ciri-ciri teroris ini. Akhwatnya pakai jilbab, sadar, macam-macam persepsinya sudah negatif. Bahkan ngumpul-ngumpul kayak begini, kalau tidak paham-pahamnya kuat, bisa dianggap paham-paham yang jauh daripada pemahaman yang mereka paham. Namun ala kulli hal, ini adalah isyarah yang sudah Nabi sampaikan kepada kita. Cuma pertanyaannya, kalau memang kita nanti akan kembali kepada kejayaan khilafah ala minhaj nukhbawiyah, apakah hari ini ketika kita berada di fase keempat hanya duduk diam, menopang dagu, ayolah berjuang berdakwah, kata Ustadz tunggu Imam Mahdi aja. Apa model begitu? Apa kita bergerak? Karena tadi analogi tawaf, kalau kita hari ini tidak bergerak, tidak punya fokus, bukan tidak mungkin malah kita jadi sumber penyakit. Ada temannya rajin ngaji, gaya ngaji, kan? Udah cemooh duluan, padahal dia sendiri kagak ngaji.
Kalau aneh mah udah bosen namanya ngaji ya kan. Waktu kecil-kecil udah ngaji, masa gede ngaji lagi kan? Ada yang begitu ada? Ya, kalau di sini insya Allah ya kan, nggak ada ya kan. Jangan sampai ada yang bilang ada Ustaz. Jadi oleh karena itu ikhlas kalian dirahmati Allah. Sebetulnya materi tentang bagaimana kita mengembalikan kebangkitan umat itu, maka salah satu hal yang paling sederhana adalah mengikuti apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kurang lebih 10 menit ke depan, kira-kira masih berkenan kita mengetahui bagaimana sih rumus agar kita bisa bangkit. Masih boleh apa enggak? Masih bisa lanjut apa enggak? Kok lanjutnya setengah-setengah begini? Karena sebetulnya tadi pengantar doang ya. Ini pengajian biasanya kalau begini 2 jam ya kan. Karena kalau udah enjoy baru bisa masuk ya. Berarti dan baru datang, ayo Bapak Ibu kita bangkit ya. Kira-kira masuk apa enggak? Jadi ini adalah merupakan bagaimana kita memahami sebuah konteks di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima sebuah ya, pemasukan-pemasukan yang baru. Dan untuk itu, di antara sekian banyak pedoman kebangkitan agar umat ini kembali menjadi umat yang terbaik, salah satunya adalah di dalam surat Al-Muddathir. Sebagaimana judul email yang diberikan kepada teman-teman. Menuju kebangkitan umat, inspirasi daripada surat Al-Muddathir. Karena kalau kita lihat salah satunya Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, di tahun pertama kenabian beliau, di usia 40 tahun, maka setelah itu Nabi pulang ke rumah. Dan ketika Nabi pulang ke rumah itu kemudian minta kepada istrinya untuk diselimutkan, ya kan? Al-Muddathir. Atau disebut juga berkemul, ya kan? Maka kata istrinya, kenapa Bang? Kok kelihatannya takut banget? Nah, bentar bahasanya banyak lagi tuh, ya. Bagaimana Khadijah ini salah satu contoh istri yang bisa diteladani oleh istri-istri yang lain, ya, yang ada di kehidupan kita hari ini. Karena di saat dia mendapatkan suaminya lagi mendapatkan kondisi tertekan atau kondisi gelisah, dia nggak kemudian marah-marah atau apa, tapi justru menyelimutinya, kemudian menanyakannya dengan cara-cara yang baik setelah diberikan air minum dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalkan pelajarannya bisa kita ambil, seorang istri juga kalau misalkan suami pulang dari rumah, jangan langsung nanya, Bang, ini buat bayaran anak-anak udah ada belum? Makanya kadang-kadang kalau saya tanya sama suami-suami ini, senyum istri awal bulan sama akhir bulan sama apa beda? Pak, kira-kira sama apa beda? Wah, ini dari diamnya insya Allah Ustadz beda ya. Kelihatan dari depan ini wajahnya beda gitu. Kalau lagi awal bulan ya Allah, itu dandannya luar biasa ya kan. Gak usah disebutin nanti kebayang batal yang puasa ya kan. Ya kan? Tapi begitu dia akhir bulan ya Allah, apalagi ketahuan ada apa namanya? Ada delay. Itu gambarannya gimana kurang lebih. Tapi kita lihat bagaimana Bunda Khadijah kemudian menanyakan, maka dijawab oleh Nabi begini. Maka kalau memang betul yang abang bilang seperti itu, maka jangan takut, itu adalah Jibril. Dan setelah itu kemudian Nabi didatangi kembali oleh Jibril dan dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita ambil di sini adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Bagaimana di dalam surat Al-Muddathir ayat pertama sampai ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Sadaqallahul azim.
Maka setidaknya kalau kita lihat dari 7 ayat tadi, ada setidaknya 5 langkah yang bisa kita wujudkan kalau kita ingin umat itu bangkit. Karena di dalam ayat tersebut kita akan dapat yang pertama adalah bagaimana setelah diperintahkan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan. Jadi hari ini kalau kita ingin umat itu bangkit, ada sebuah analogi yang menarik dalam buku fikih dakwah karangan almarhum Syekh Mustafa Masyhur rahimahullah. Kalau kita mendapati sebuah rumah, kita lagi tidur di dalamnya bersama beberapa orang yang lain. Kemudian rumah itu terbakar. Pertanyaannya, kalau kita dalam posisi yang tidur di situ bersama yang lain, apa yang kita lakukan? Apa sikap kita? Apa kita langsung lari begitu bangun? Menyelamatkan diri sendiri gitu kan? Atau nggak bangun-bangun ya kan? Biar kata mau api kek, mau gempa kek, mau tekek kek, ya kan? Namanya udah tidur ngantuk kali ya kan? Atau dia menyadari bahwa rumahnya terbakar, kemudian dia tidak bisa memadamkan itu dengan sendirian, membangunkan yang lain, dan kemudian bersama-sama memadamkan api yang ada tadi. Maka kira-kira sikap kita yang bagusnya yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Yang pertama, kedua, ketiga? Maka kalau antum semua mengatakan kita ada yang di kelompok ketiga, maka inilah sebenarnya seharusnya sikap seorang muslim. Kita hari ini sudah melihat bagaimana kebakaran-kebakaran moral yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Kebakaran-kebakaran akidah yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Kebakaran-kebakaran nilai-nilai keislaman kita di tengah-tengah kita hari ini. Maka tinggal sikap kita. Apa cuek aja. Mau yang melakukan maksiat itu muslim atau enggak, gue gak peduli. Atau gue sih yang penting berkholwat ya kan. Ya dikir sendirian di kamar yang gelap ya. Di tengah malam yang udah hampir lewat ya kan. Ya bahkan ya kadang-kadang suka ada yang lewat ya kan. Itu wallahu a'lam. Atau kita sama-sama seperti ini. Kita menyadari bahwa ada kebakaran-kebakaran, musibah-musibah, masalah-masalah di tengah umat hari ini yang perlu kita sama-sama bahu-membahu untuk memadamkannya, untuk menyelesaikannya. Dan kaitan tadi dengan kondisi umat yang semakin mengalami keterpurukan, sebetulnya adalah ketika kita menyadari, maka bagaimana kita bangun dan kemudian memberikan peringatan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, warabbaka fakabbir, hanya Allah lah yang diagungkan. Jadi kita hari ini kalau ingin bangkit, mengembalikan bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu sudah semakin dekat. Maka kalau kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina, ya, saudara kita di Suriah, di Mesir, ketika mereka melakukan sebuah perlawanan terhadap kezaliman, mereka hanya mengagungkan Allah, mengangkat Quran, seraya mengatakan bahwa janji Allah akan pasti. Ya, karena apa? Begitu kita menyadari bahwa kita punya kemampuan teknologi segala macam, tapi melupakan Allah, maka bukan tidak mungkin kita tidak akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Begitu juga di dalam skop kita yang kecil. Kalau kita ingin umat Islam bangkit di tengah kondisi kita lingkungan kerja di daan mogot, mulailah kita mengagungkan Allah. Karena ketika kita bisa mengagungkan Allah, maka Allah akan menjadi spirit di dalam kehidupan kita, di dalam rangka mencapai ridhonya. Artinya kalau kita suka, sukanya karena, kalau kita benci, bencinya karena Allah. Artinya kalau hari ini jamaah yang datang, kalau banyak, kira-kira suka apa benci? Suka apa benci?
Suka. Suka aja karena siapa? Suka karena Allah apa karena ustadznya? Kalau kita suka karena Allah, siapapun ustadz yang duduk di sini, kita insya Allah datang. Jangan kita kadang-kadang suka milih-milih. Kalau ustadz ini rada-rada serius ini. Ya. Kalau udah rada serius ini, saya datang ke sana tidur doang. Ya. Maka biasanya nyari pojokan, nyari senderan, ya kan. Di saat yang lain gak pakai nyender, dia mojok, ya kan. Maka di saat yang lain memperhatikan dengan mata yang terbuka, ya. Dia mengangguk-angguk dengan mata yang tertutup. Jadi ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, hanya Allah lah yang diagungkan. Maka kalau kita lihat kisah Talut versus Jalut, yang ini kan jadi dalam surat Al-Baqarah, jumlah Raja Talut beserta pasukan itu sedikit. Sudahlah sedikit, begitu kemudian mereka melewati sebuah sungai, Raja Talut bilang, wahai pasukanku, nanti kalau kita melewati sebuah sungai, saya mengetahui bahwa kalian semua sudah hampir habis, bahkan sudah banyak yang habis perbekalan minum dan lain sebagainya. Maka minumlah secukupnya, atau bersekak mukalah sekedarnya, namun jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena ini adalah merupakan sebuah filter daripada pasukan-pasukan terbaik yang dimiliki Talut. Namun ternyata apa? Begitu sampai di sebuah sungai yang dikatakan tadi, kebanyakan di antara mereka kemudian justru bukan hanya saja minum, bukan hanya saja ngisi perbekalan minum mereka, bahkan mereka berenang, ya, nyelam-nyelam segala lagi, ya kan, ya, sampai bermain-main sama ikan, ya kan. Ya, akhirnya apa? Ya ditinggal. Dan ternyata di antara kelompok yang sedikit itu ada seorang hamba Allah yang soleh, seorang pemuda bernama Daud alaihissalam. Dan ternyata walaupun jumlahnya sedikit, karena mereka sudah mendapatkan perintah dari Talut, dan di mana Talut ini memang mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia katakan, bagaimana kemudian yang sedikit itu akhirnya mengalahkan yang banyak. Kamin fi'atin qalilatin, ya, betapa banyak yang sedikit, ghalabat ala katsiratin biiznillah. Yang banyak, yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mereka menang, itu karena Allah. Maka hari ini kalau kita ingin jadi bagian dari pekerja yang menang di tengah lingkungan kerja kita, kita harus punya orientasi kerja itu karena Allah. Kalau kita kerjanya karena Allah, insya Allah nggak ada kita ngeluh, nggak ada gelisah. Ya, karena yakin pasti Allah akan memberikan apa yang menjadi hak kita pada akhirnya. Karena kita sudah melakukan kewajiban. Dan Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tidak pernah tidur. Kalau hari ini teman-teman bilang, ngapain Ustadz, saya kerja bagus-bagus, gajinya podoai, ya, gajinya sama aja, ya. Maka kalau kita ukuran gaji, udah akhirnya kerjanya itu sesuai dengan ukuran gaji. Tapi kalau kerjanya semangat, gajinya cuma segitu aja, kerjanya kayak begitu, ya dong, kan Allah yang balas. Karena insya Allah satu waktu Allah pasti akan berikan. Karena segala sesuatunya dengan kesabaran itu akan indah pada waktunya nanti. Ya, dan karena ini sudah waktunya kita harus kerja lagi, maka 4 yang lain akan menjadi indah kalau dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah, ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, ya, kalaupun nanti kita singgung wisdom of Hajj, kita akan sisipkan dalam tema kajian kebangkitan atau menuju kebangkitan umat, inspirasi dari surat Al-Mudaththir. Insya Allah ini akan kita gunakan sebagai kajian kita setiap bulan. Mudah-mudahan ikhwan akhwat sekalian berkenan kalau yang berdiri ataupun yang berbicara di depan ini insya Allah ngisinya 1 bulan sekali. Kira-kira ridho apa enggak? Ikhlas apa enggak? Alhamdulillah. Ya, kalau ridho, kalau ikhlas, ketahuan ustadznya jalannya jauh dari Ciputat, ya. Kadang naik mobil, kadang naik motor, kadang naik angkot, ya kan. Ya, tapi insya Allah nyampe di sini udah ada yang bening, ada yang butek, alhamdulillah. Tapi makan siangnya perlu juga kalau ada, lebih bagus. Jadi walau sekalian dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Jadi salah satu di antara 5 rumus di dalam rangka menuju kebangkitan umat berdasarkan inspirasi surat Al-Mudaththir adalah bagaimana kita memiliki orientasi hanya Allah yang diagungkan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Rasulullah dakwah dulu,
ya, mengajarkan la ilaha illallah. Maka hari ini kalau spiritualitas la ilaha illallah itu nancep, lillah kita nancep, insya Allah ini akan menjadi satu tahapan fondasi yang kuat sebelum kita berbicara tahapan-tahapan berikutnya. Dan insya Allah ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi sebuah manfaat dan kita bisa memiliki kekuatan untuk melaksanakan hal tersebut. Dan apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu rabbika fala takuna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi siraman rumah Islam yang telah dilakukan oleh Ustadz Zulfikar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Mungkin ada pertanyaan dari Ikhwat dan Akhwat. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, nama saya Saranis. Pak Ustadz mau nanya, kalau dulu kan pernah ada yang mengisi kajian tentang sholat, ini di luar ini ya, nggak apa-apa, di luar materi. Jadi pernah ada yang berceramah kalau sholat di dalam kendaraan itu harus berdiri. Sedangkan kalau duduk, waktu itu saya ke Bromo, sedang sholat wajib itu duduk, habis dalam keadaan kondisinya penuh, terus ya susah kalau berdiri. Kalau nunggu berhenti kan berhentinya kereta paling berapa menit, itu pun kondisinya kan juga penuh. Nah kalau menurut Ustadz gimana? Karena pernah ada yang mengisi itu, jadi sholatnya memang harus berdiri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jazakallah. Kemudian dari ikhwannya ada lagi yang lain? Ya kalau enggak nanya Ustadz menu makan siangnya apa kan gitu ya. Baik, ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah. Afwan, enggak bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaitan dengan fikih salat ketika di dalam perjalanan, ini adalah kondisi yang tidak lazim sebagaimana kita di dalam kondisi tidak dalam perjalanan. Di dalam aktivitas puasa saja, seseorang yang berada dalam kondisi safar bahkan dibolehkan untuk digugurkan puasanya diganti di bulan berikutnya atau di waktu berikutnya ketika dia tidak melakukan perjalanan. Cuma kalau masalah sholat, kan dia nggak bisa dibadal di waktu yang lain, kecuali hanya dia lakukan pada waktu itu. Dan di dalam pelaksanaannya, maka mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan di dalam sejarahnya Rasulullah nggak pernah tanda kutip membadal sholat. Misalkan hari ini dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nanti begitu dia sudah tobat, sudah lempeng, habis sholat zuhur lagi. Wallahu a'lam. Kita belum mendapati, kadang-kadang ada di sebagian kita mengatakan ada namanya membadal sholat. Dulu masa jahiliyah, dulu masa belum paham agama, maka sebagai sebuah upaya menggantikannya kalau habis sholat fardu, dia sholat fardu lagi. Wallahu a'lam. Kita belum mendapati sebuah nas yang kuat di dalam hal itu, kecuali hanya pendekatan ra'yu. Yang kedua, kalaupun dibolehkan, kita mengambil rukhsah keringanan di dalam sholat, maka itu pintunya ada dua, yakni ijma' dan qasar. Begitupun di dalam kondisi prasyarat yang menyertai daripada sholat itu sendiri. Kalau tidak didapati dengan air yang cukup untuk bisa berwudu, maka gunakan debu dengan kita melakukan tayamum. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita sholat di dalam kendaraan itu berdiri atau duduk? Maka jawabannya akan lebih bijaksana kalau kita katakan selama kita masih bisa berdiri, lakukan dalam kondisi berdiri. Selama kita tidak bisa melakukan dalam kondisi berdiri, maka silakan ambil posisi yang lain.
Ya, karena di dalam beberapa konteks yang lain dikatakan kalau kita nggak mampu berdiri maka duduk. Kalau kita duduk nggak mampu maka berbaring. Kalau berbaring nggak mampu maka isyarat. Kalau masih nggak mampu dengan isyarat, disolatkan. Ya kan? Maka disinilah, kalau memang dia posisi kereta, ya kan, apalagi lagi banyak, Allahu Akbar. Ya kan, kita nggak kebayang. Kalau kita naik kapal laut, pernah tuh kalau naik kapal laut, dia udah nyiapin musolahnya, tempat wudhunya. Maka kita bisa sholat. Tinggal kita kemudian mereka-reka dalam konteks kiblatnya itu ke arah mana. Sekarang sudah pakai teknologi GPS, kita bisa tahu arah kiblat kemana dari posisi kita berada. Di dalam pesawat, sebagaimana saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji atau melakukan perjalanan jauh, baik ke luar kota atau ke luar negeri yang melebihi dua waktu sholat, maka itu bisa dibolehkan. Contoh, ya kalau kita lihat yang menunaikan ibadah haji itu jalan kurang lebih sekitar 11 jam, ya kalau nggak pakai berhenti, 11 sampai 14 jam, ya. Maka kadang-kadang kalau nggak kuat-kuat bisa kram, ya kan. Dan ketika sholat, apakah mereka kemudian wudhu di kamar mandi, kemudian sholatnya berdiri? Kan enggak. Karena apa? Kalau semua kita bayangkan satu pesawat itu kan biasanya satu kloter. Satu kloter itu 450 orang. Kalau semua menggunakan fasilitas toilet, bukan tidak mungkin, justru mudarat. Dan ini memunculkan efek darurat. Maka kalau kemudian kita nggak bisa dengan air, maka gunakan ya tayamum dengan menggunakan debu. Biasa di depan itu ditepak, ya kan? Kemudian setelah itu itu dianggap sudah bersuci. Yang kedua, sholatnya. Di pesawat nggak ada space yang cukup untuk sholat berdiri. Maka akhirnya apa? Kiblatnya diyakinkan, ya, di dalam hati bahwa kita sholat menuju Ka'bah, walaupun arahnya tidak menuju Ka'bah. Karena pada saat itu kita tidak mungkin untuk geser-geser atau pindah ke belakang dan sebagainya. Maka kita hanya menghadap ke depan dan kemudian kita sholat. Bahkan itu pun bisa dilakukan secara berjamaah. Kadang-kadang ada beberapa ya pimpinan kloter, Bapak Ibu mari kita sholat berjamaah, ya kan? Padahal posisinya duduk semua. Nah sekarang di dalam kereta, ketika di dalam kereta ada sarana seperti di kapal laut, berdiri. Ada kamar mandinya, ada tempat sholatnya, pakai, nggak apa-apa berdiri. Tapi kita karena khawatir waktu sholat sudah habis, misalkan zuhur ke asar, kita berangkat dari sebelum zuhur karena satu dan lain hal delay dan seterusnya tidak berhenti, maka kemudian kita akan hampir datang waktu maghrib, maka kita kemudian mengambilnya untuk kemudian dijamak, itu nggak jadi masalah. Dilakukan dalam kondisi duduk pun nggak jadi masalah. Karena pada saat itu tidak memungkinkan, apalagi dengan jumlah penumpang yang banyak. Kecuali kalau kita memang ya lebih apa istilahnya yakin turun dulu misalkan di stasiun pertengahan atau di saat break beberapa waktu, ya kita kemudian mempersiapkan diri untuk sholat, itu silakan saja. Tapi kalau dalam kondisi darurat, maka apa yang kemudian tidak lazim itu selama ada kemudahan untuk melakukannya, lakukan. Yang penting kita insya Allah sholat. Jangan sampai alasannya, aduh Ustaz, habis pesawat flight, kita boarding itu dari sebelum jam 4. Kan jam 4 belum azan subuh. Flight itu jam sekitar 4:30 lewat 1/4. Belum azan subuh juga, ya kan? Kan kita belum azan subuh. Kalau misalkan kita nyampe daerah Sumatera aja, itu kurang lebih sekitar jam 6, setengah 7, sudah habis waktu subuh. Lalu gimana? Nah, bagusnya kita sudah wudhu. Ya, ketika di bandara sudah wudhu, begitu kita sudah naik di atas, kita sholat. Begitu sudah masuk waktu sholat. Nah, begitupun di dalam kondisi kita di dalam kereta. Ya, namun sebaiknya kita bisa memilih dan merencanakan waktu keberangkatan. Kalau kita tahu ini bakal waktunya lama, ambil waktunya antara tiket jam 12 sama jam 1. Ambil yang jam 1 siang misalkan. Karena jam 12 bisa sholat sekalian jamak dengan asar. Jangan nanti gara-gara ini besok MRT jadi banyak yang sholat di tengah jalan. Ya, jadi gunakan waktu kita dengan bijak. Kalau kita bisa mengelola waktu kita, insya Allah itu akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pengajian kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.